Aku tak linggah kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita di MC Purwodadi. Alhamdulillah dari Pak Toto bisa hadir kembali ke hadapan panjenengan semua. Di sini nanti dari Pak Toto akan sedikit berbagi untuk video estimasi dari perbaikan mobil di bagian mesin Katana. Alhamdulillah dari Salatiga kepunyaan Bapak Haji Slamet. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Slamet yang telah menyempatkan waktu dan mempercayakan untuk perbaikan mobilnya di bengkel Pak Toto. Di sini nanti dari Pak Toto akan membacakan setiap spare part yang telah kita beli, juga perbaikan di bagian blok, di bagian askruk, untuk ongkos jasanya berapa. Semoga video yang akan kita bagikan nanti bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai untuk perbaikan di bagian blok atau di bagian pengolteran buring terlebih dahulu. Di sini telah kita lakukan pengolteran di 4 lubang buring jenis mesin Katana ini. Untuk kolter buring 4 lubang di sini terkena ongkos kerja Rp380.000. Seperti biasa kita mengerjakan dari pengerjaan blok ini di Sri Slamet Kudus. Yang sebelumnya ternyata setelah Pak Toto kemarin pas membuat video untuk proses pembongkaran, dari angka yang tertera di bagian atas piston ini tidak terlihat, ternyata sudah oversize 050 dan sekarang menjadi 075 untuk ukuran dari ini menjadi 075 oversize-nya. Kemudian dari roda gila, coba Mas Udin roda gila nih dibawa ke sini. Telah kita lakukan penyelepan juga untuk roda gila karena sudah terdapat ngantong atau termakannya atau ausnya di bagian kampas kopling atau dudukan kampas kopling. Sebentar. Di sini sudah kita lakukan penyelepan kembali yang sebelumnya di sini yang ditempati kampas kopling atau tergesek dengan kampas kopling ini sudah termakan sangat dalam, lebih dari 1 mm, dan di sini telah kita lakukan pembubutan ulang. Untuk di bagian sisi pinggir tetap dilakukan pembubutan, kemudian di bagian yang terkena dari kampas kopling juga terdapat timbul, mungkin bisa terlihat dari timbulnya ini sekitar 1 mm. Untuk ongkos pengerjaan Rp125.000. Kemudian juga kita lakukan untuk penyelepan askruk yang sebelumnya dari mesin ini terindikasi suara kasar dan juga oli seringkali berkurang. Dari pin-pin yang sebelumnya di bagian duduk adalah merupakan as putar dari askruk, sedangkan untuk jalan ini as putar dari setang piston. Jadi ke 9 pin ini telah kita lakukan penyelepan yang sebelumnya masih standar, sekarang menjadi ukuran 025 untuk undersize-nya di bagian askruk yang lagi kita kerjakan. Untuk ongkos pengerjaan dari slab askruk 9 pin ini Rp495.000. Total untuk perbaikan di blok, kemudian atau pengolteran buring tadi, slab askruk, juga untuk slab di bagian roda gila atau flywheel ini totalnya Rp1.110.000. Terkena PPN 11%. Kemudian akan kita lanjutkan kembali untuk di sini dari piston
telah kita belikan untuk ukuran 075 dengan merek Aisin, dari merek piston yang kita beli cukup lumayan bagus untuk merek Aisin. Untuk harganya kita beli di Kusuma Motor atau Motor Kusuma, karena biasanya Pak Toto membeli untuk di toko New Mufakat Kudus, ternyata di sana tidak ada. Kemudian di Indah Jaya juga tidak ada, dan Pak Toto menemukan untuk toko Motor Kusuma juga di Kudus, ini untuk oversize 075 dengan merek ART Aisin Rp750.000. Kemudian juga kita belikan ring piston. Nanti gigi eneng iki. Apa sih nang ngarep ya? Nang ngarep mobil. Dari ring piston coba golek nang plastik dhuwur kae. Plastik ireng. Dari ring piston kita belikan merek TP Jepang. Karena untuk yang SGP atau asli juga sulit kita dapatkan untuk yang merek SGP. Di sini kita membeli untuk ring piston merek TP Jepang. Mungkin bisa terlihat, coba nanti kita zoom ini, karena ada yang lokal dari TP itu juga bermacam-macam mereknya atau produksinya, ada yang dari Thailand, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jepang. Jadi Pak Toto membeli yang terbaik untuk merek TP. Untuk harga Rp350.000, oversize 075 juga. Kemudian dari oli mesin kita belikan sel HX5. Di sini Pak Toto juga tidak berusaha untuk mengiklankan, tapi kita hanya menyampaikan untuk apa yang kita beli dan nanti oli apa yang akan kita pakai. Untuk satunya ini 1 liternya 75.000, kita membeli sebanyak 3 liter karena kapasitas jenis Katana, Cherry atau sejenisnya, Karimun itu juga sama. Ini sebanyak 3 liter. Kemudian dari pangkon mesin ataupun mounting engine atau pangkon mesin, kita belikan merek Japun untuk harganya Rp150.000. Dari pangkon mesin terdapat kerusakan satu di sebelah kiri apa kanan dek ini Mas Udin, sing rusak kayak sebelah kanan. Jadi sudah putus dari pangkon mesinnya atau karet pangkon mesinnya, kita belikan satu. Kemudian dari filter oli kita belikan merek Sakura. Kalau filter oli ini, kalau memang mau dibelikan asli ya silahkan, karena dari filter oli itu juga sangat-sangat disarankan setiap pergantian oli itu lebih baik dilakukan pergantian dari saringan oli atau filter oli. Kita beli merek Sakura dengan harga Rp40.000. Terdapat kesamaan juga dengan ST100 atau Cherry dari filter olinya. Kemudian dari metal duduk atau bantalan metal yang akan kita gunakan untuk as putar atau poros putar di bagian askruk. Ini kita belikan merek Daido dengan undersize-nya atau ukurannya 025 seperti yang Pak Toto sampaikan tadi. Untuk harga satu setnya ini Rp225.000. Kemudian dari video saat pembongkaran, di akhir video telah kita sampaikan juga untuk kerusakan-kerusakan yang diderita dari mesin Katana yang sedang kita lakukan perbaikan ini. Dari matahari atau dari plendes juga kampas kopling telah kita lakukan pemeriksaan dan telah Pak Toto sampaikan juga untuk kerusakan-kerusakannya kepada Bapak Haji Slamet. Di sini dari Pak Toto juga membelikan dari kampas kopling. Kita beli asli untuk kampas koplingnya merek SGP atau Suzuki Genuine Part. Untuk harga kampas kopling Rp400.000. Kemudian untuk plendes atau matahari atau tutup kopling, di sini juga Pak Toto membeli merek
SGP. Untuk harganya Rp750.000. Kemudian ada pembelian sil aspris yang Pak Toto sudah sampaikan saat video awal, terdapat kebocoran oli. Ternyata bukan dari oli mesin yang bocor. Terindikasi kebocoran oli tersebut setelah kita lakukan pembongkaran mesin, ternyata untuk kebocoran oli ini di bagian oli transmisi. Jadi untuk sil aspris ini kita lakukan pergantian, untuk harganya Rp60.000 kita belikan yang asli SGP. Ini terdapat persamaan di katana ataupun di jenis seri atau ST100 itu sama dari sil asprisnya atau sil di bagian depan transmisi. Kemudian dari lem tribon kita belikan satu, nanti kita gunakan untuk pengeliman di bagian perpak-perpak. Sil asprisnya wis dipasang ya? Oh ya wes, sudah dipasang ternyata, karena Pak Toto kemarin pas pulang dari Kudus sekalian belanja agak siangan dari pulangnya, jadi sudah terpasang untuk sil askruknya, sil aspris. Kemudian dari packing set atau keseluruhan perpak telah kita belikan juga. Ini merek Aristik ya, dengan kalau yang mencari merek SGP itu juga sangat sulit, adanya juga KW bukan asli. Kalau perpak ini atau sil-sil dari keseluruhan ini tinggal teknik memasangnya saja, memang berpengaruh untuk keawetan, tapi pada dasarnya asal kita mengetahui dari fungsi-fungsi dari sil kelep, kemudian dari sil asruk, sil asnoken, dan mungkin dari sil-sil yang lain, ini memang benar-benar tahu cara pemasangannya, saya yakin dari sil tersebut juga akan terdapat awet, dan pastinya kalau yang asli itu harganya juga lumayan mahal. Kalau ini untuk satu setnya kita beli di Prodi Motor Purwodadi sini saja, harga packing setnya Rp225.000. Kemudian kita belikan juga untuk metal jalan, karena dari toko yang sebelumnya Pak Toto membeli tidak ada yang ukuran 025 atau yang menjadi as putar, poros putar dari setang piston. Ini tidak ada, ini kita membeli juga di Prodi Motor Purwodadi sini juga. Untuk ukuran undersize-nya 025 sama untuk di metal duduk, harganya Rp125.000. Alhamdulillah dari semua sudah kita bacakan, dan untuk di bagian silinder head telah dilakukan penyelepan juga untuk di bagian sisi bawah, memastikan di bagian sisi bawah ini terdapat rata dan tidak terjadi atau kekhawatiran nanti pas saat mesin sudah terakit terindikasi panas yang bocor dari penyebab kompresi. Jadi kompresi itu kalau bocor itu biasanya bisa menembus untuk di bagian lubang-lubang pendingin mesin atau di bagian air. Dan saya sangat menyarankan kembali selalu melakukan pemeriksaan permukaan dari silinder head ataupun dari silinder block. Dari keduanya sudah kita lakukan pengecekan atau penyelepan, dan pastinya kita berharap saat dari mesin ini nanti setelah terakit tidak terjadi masalah untuk penyebab panas dari mesin. Karena dari panasnya mesin tersebut, bila terjadi over atau kelebihan panas dari mesin ini juga tidak akan terdapat awet. Satu, dari oli juga lebih cepat hitam, dari pelumasnya juga lebih cepat habis. Kemudian untuk komponen-komponen, kalau yang namanya mesin itu di dalamnya semua serba besi, serba baja. Apabila terjadi panas yang berlebih, tentunya dari keausan-keausan itu akan lebih cepat terjadi atau menjadi kerusakan kembali di bagian mesin yang sudah kita kerjakan. Jadi memang panas itu
diperlukan untuk menambah performa mesin. Kemudian tapi kalau terlalu panas juga akan menyebabkan kerusakan di bagian mesin. Demikian tadi dari penyampaian Pak Toto di perbaikan mesin Katana dari Salatiga ini. Semoga apa yang Pak Toto sampaikan ini bisa menjadi referensi ataupun gambaran-gambaran kira-kira harganya berapa pas saat dari mesin Katana ataupun Cherry ini saat turun mesin. Ini sudah kita bacakan secara rinci dari perbaikan juga spare partnya. Kita juga tidak asal-asalan untuk membeli spare part. Jadi sudah kita pilih-pilih mana yang kita pentingkan yang bagus dan mana yang kita belikan yang sedang seperti itu. Jadi bisa memaksimalkan dari kondisi keuangan yang ada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah nanti kita bisa berbagi untuk video perakitan mesin jenis Katana ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita di MC Purwodadi di tema-tema yang lain.